Tidak, orang Katolik tidak menyembah patung. Mereka menggunakan patung-patung dan gambar-gambar religius sebagai alat bantu untuk merenungkan dan mengingat tokoh-tokoh suci seperti Yesus Kristus, Bunda Maria, atau orang-orang kudus. Praktik ini dikenal sebagai penghormatan atau devosi, bukan penyembahan. Mari kita lihat bagaimana sejarah patung-patung dan lukisan-lukisan orang kudus dalam tradisi Katolik muncul. Pada awal kekristenan, ketika agama Kristen baru mulai berkembang, penggambaran patung-patung dan lukisan-lukisan tokoh-tokoh suci tidaklah umum. Ini disebabkan oleh situasi politik dan sosial pada saat itu. Orang Kristen awal lebih fokus pada pertemuan-pertemuan rahasia di bawah tanah dan menghindari penggambaran-penggambaran karena khawatir akan persekusi dari kelompok-kelompok anti pengikut Kristus ataupun dari penguasa-penguasa lalim yang tidak menyukai cara hidup dan ajaran gereja awal. Pada zaman Bizantium yang mencakup periode dari sekitar abad keempat hingga ke-15, terjadi perkembangan signifikan dalam penggunaan seni religius. Ini adalah periode di mana seni ikon atau seni gambar-gambar religius berkembang dengan sangat kuat. Di Bizantium, seni ikon menjadi cara penting untuk mengungkapkan iman Kristen. Gambar-gambar tokoh-tokoh suci seperti Yesus, Maria, dan orang-orang kudus diciptakan dalam gaya yang sangat terformalisasi. Seni ikon ini memiliki aturan ketat dalam pembuatan gambar dan pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penghayatan rohani dan membantu umat Kristen merenungkan makna-makna dalam iman mereka. Selama periode Bizantium, seni ikon bukan hanya sekedar hiasan gereja, tetapi juga alat penting untuk mendalamkan pengalaman keagamaan umat. Itu mencerminkan pentingnya seni dalam ekspresi dan pengajaran iman Kristen pada masa itu. Di abad pertengahan, dalam konteks gereja Katolik, seni religius mengalami perkembangan yang luar biasa. Gereja dan katedral-katedral besar pada masa itu dihiasi dengan patung-patung dan lukisan-lukisan yang menggambarkan ajaran-ajaran agama, kisah Alkitab, dan tokoh-tokoh suci. Patung-patung dan lukisan ini tidak hanya digunakan sebagai hiasan, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik umat dan membantu mereka memahami pesan-pesan agama. Bagi banyak orang yang hidup pada abad pertengahan, seni ini adalah jendela spiritual yang membawa cerita-cerita keagamaan ke dalam hidup mereka. Gereja Katolik pada masa itu memiliki peran yang sangat kuat dalam masyarakat, dan seni religius menjadi alat penting untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada umat yang seringkali buta huruf. Karya seni ini mengilhami penghayatan iman, membantu masyarakat memahami ajaran-ajaran gereja, dan memperingati orang-orang kudus yang dihormati. Jadi, seni religius dalam gereja Katolik abad pertengahan adalah jalan untuk memperdalam iman dan membagikan cerita-cerita keagamaan kepada masyarakat luas. Masa Reformasi Protestan
yang dimulai pada abad ke-16 membawa perubahan signifikan dalam penggunaan seni religius di gereja. Beberapa denominasi Protestan seperti Lutheran dan Calvinis menolak penggunaan patung-patung dan gambar-gambar religius dalam ibadah mereka, sehingga memunculkan gerakan ikonoklasme. Ini terjadi karena reformasi Protestan menekankan konsep sola scriptura, yang berarti keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas dalam iman Kristen. Mereka berpendapat bahwa penggunaan patung dan gambar-gambar religius dapat mengalihkan perhatian dari Alkitab dan mengarah pada penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Akibatnya, banyak gereja Protestan menghapus patung-patung dan gambar-gambar religius dari gereja-gereja mereka. Namun, gereja Katolik tetap mempertahankan penggunaan seni religius, menganggapnya sebagai alat untuk memperdalam iman dan devosi. Jadi, reformasi Protestan membawa perbedaan pendekatan terhadap seni religius, dengan beberapa denominasi Protestan menolak penggunaannya, sementara gereja Katolik terus menggunakan seni tersebut sebagai sarana untuk memperkuat pengajaran dan penghayatan iman. Kemudian, pada tahun 1545 hingga 1563, terlaksana Konsili Trente yang merupakan konsili ekumenis penting dalam sejarah gereja Katolik. Salah satu aspek penting dari Konsili Trente adalah penekanannya pada seni religius. Pada saat reformasi Protestan sedang berlangsung, banyak gereja Protestan telah menghapus patung-patung dan gambar-gambar religius dari gereja mereka. Dalam konteks ini, Konsili Trente menegaskan pentingnya seni religius dalam gereja Katolik. Konsili Trente menyatakan bahwa seni religius adalah alat penting untuk mendidik dan mengilhami umat. Konsili Trente memerintahkan agar seni ini digunakan untuk mengajar iman Kristen dan membantu umat merenungkan ajaran-ajaran agama Kristen. Ini adalah pernyataan kuat yang menekankan peran positif seni religius dalam pengajaran dan penghayatan iman. Konsili Trente secara resmi mengakui pentingnya seni religius dalam gereja Katolik dan mendukung penggunaannya sebagai alat bantu untuk memperdalam iman dan devosi umat. Ini adalah salah satu hasil signifikan dari konsili tersebut dalam mengarahkan perkembangan gereja Katolik pada masa itu dan seterusnya hingga saat ini. Pada abad modern, penggunaan seni religius dalam gereja Katolik terus berkembang sebagai bagian penting dari penghayatan iman. Selama abad modern ini, gereja-gereja Katolik di seluruh dunia terus menggunakan patung-patung, lukisan-lukisan, dan karya seni lainnya untuk memperkaya pengalaman rohani umat. Karya seni ini membantu memvisualisasikan cerita-cerita Alkitab, menggambarkan orang-orang kudus, dan menghadirkan tokoh-tokoh agama dalam cara yang menginspirasi. Penting untuk diingat bahwa seni religius ini tidak disembah dalam gereja Katolik. Sebaliknya, seni ini dianggap sebagai jendela spiritual yang membantu umat
dalam meditasi, refleksi, dan mendalamkan pengalaman keagamaan mereka. Seni religius tetap menjadi sarana yang kuat untuk mengilhami dan memperdalam iman dalam konteks gereja Katolik di abad modern ini.